Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mendiskusikan produk baru dari warung freelancer yaitu WF Creator. Apa itu WF Creator? Nah, WF Creator ini seperti namanya, kreator atau pembuat sebuah konten. Di sini kita akan membuat sebuah bidang baru di warung freelancer yaitu create content. Nah, di sini sistemnya nanti akan dijelaskan sistemnya. Jadi inti utamanya dari apa bisa dibilang bisnis baru ini adalah kita membuatkan konten sesuai dengan keinginan dari user. Untuk kontennya akan ada apa saja? Untuk kontennya untuk saat ini kita bakal ada 3. Yang pertama itu adalah video undangan. Yang kedua adalah CV. Dan yang ketiga adalah apa itu namanya? Feed Instagram, kemudian dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk ininya kita bakal bahas di sini desain mana desain marketing. Nah, untuk CV di sini saya punya banyak CV, banyak template CV yang bakal kita pakai. Jadi nanti inilah yang akan kita ubah dan sesuaikan dengan data dari si pembeli. Di sini ada total ada 60 template, mungkin ada 50 lah. Kalau kita 50 atau 40 nanti bakal kita share. Selain CV kita juga ada yang lain seperti misalnya video undangan pernikahan. Mungkin udah ada yang tahu video undangan pernikahan. Kemudian kita juga ada katalog template untuk Instagram dan lain sebagainya. Ini beberapa contohnya. Yang desainnya kayak gini nanti kita punya sekitar 800 desain. Oke, itu pengenalan singkatnya, produk apa aja yang bakal kita jual. Oke, kemudian berikutnya adalah mengenai alur kerja. Nah, di sini untuk alur kerja kurang lebih kayak gini. Logika sistem pemesanan yang pertama adalah kita menyebarkan informasi di berbagai grup untuk mencari calon pembeli. Untuk saat ini kita fokus dulu adalah menjual CV. Jadi menjual CV ini yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah meng-share informasi tersebut ke grup-grup, khususnya grup-grup alumni, kemudian lowongan kerja dan semua yang berhubungan dengan orang-orang yang membutuhkan CV untuk mencari kerja. Nah, nanti dari sana setelah kita lakukan, setelah buzzer kita share, kita kirim ke calon pembeli kita, kemudian mereka yang tertarik akan mengklik tautan atau link tersebut dan masuk ke dalam grup. Oke. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam grup, kita sambut di dalam grup. Yang pertama adalah penjelasan, kedua adalah pertanyaan apakah kakak berminat untuk dibuatkan CV. Paham? Oke. Jadi ngobrol-ngobrol biasa, tapi semuanya dilakukan dalam grup. Kemudian nanti setelah itu, setelah kita ngobrol dan fix dia tertarik, kemudian dilakukan kita diskusi data kebutuhan. Kita mengirimkan form data. Jadi nanti akan dibuatkan form data. Misalnya untuk CV itu kebutuhan data apa aja sih? Misalnya CV yang ini kita butuh data dia, nama, alamat, tempat lahir, jenis kelamin, bla 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 bla. Kemudian pendidikan, jadi riwayat pendidikan apa aja yang mau diisi. Kemudian riwayat pekerjaan apa aja, juga skill. Jadi simpelnya kita bikin form. Form itu sanggup mengisi semua data yang ada di CV. Jangan lupa juga kita deretkan portofolio atau misalnya desain yang kita punya biar nanti dia pilih dia mau desain yang mana. Oke. Kemudian pembayaran dilakukan setelah desain selesai. Cuman jangan khawatir nanti
semua yang editor bakal tetap dibayar, misalnya klien kabur juga nggak masalah. Soalnya kenapa kayak gitu? Soalnya ini CV-nya nggak terlalu apa ya, bisa dibilang kita belum punya brands di mata mereka, jadi kadang-kadang ada pembeli yang masih ragu. Ini sebenarnya masih testing juga sih untuk di produk baru. Nah, cuman ketika dia ngisi form itu, form tidak dibalas di grup, tapi form itu dibalas ke admin yang bersangkutan. Jadi misalnya dia mau diambil oleh admin Dian atau admin Nisa atau misalnya admin Nurjen yang mau ngerjain project punya dia. Jadi makanya data CV-nya itu bakal dikirimkan ke admin yang membalas, jadi yang bersangkutan lah ya. Jadi siapapun yang ngajak dia ngobrol dan berminat buat ngerjain project di hari itu bisa ngerjain. Cuman jangan rebutan ya. Oke, kemudian nanti kalau setelah dia udah ngirim datanya, kemudian proses pengerjaan. Nah, ketika proses pengerjaan ini, setelah datanya selesai semua terisi, kirimkan ke dia berupa bentuk PDF atau image juga boleh. Cuman jangan lupa kalian tambahkan watermark. Apa itu watermark? Watermark itu adalah tulisan di atasnya. Cara bikinnya kayak gimana? Watermark bisa kalian masukkan ke insert, kemudian text box, kalian pilih yang mana aja bebas. Kemudian di sini kita tulis warung freelancer. Perbesar dulu tulisannya. Ini usahakan pilih above the text. Kemudian nanti backgroundnya kita kosongkan. Nah, ini dimiringkan. Oke. Diperbesar ukurannya sampai sangat besar. Kemudian bagian font dalamnya no fill, kemudian shape-nya no fill, kemudian tulisannya sesuai dengan warna warung freelancer yaitu hijau. Di home kita pilih warna hijau. Hijau terang sih, cuman di sini kayaknya nggak ada. Jadi kita tulis beberapa buah. Ya ini tinggal copy paste aja ya. Ini disebut watermark. Oke. Tujuannya watermark ini apa? Ya, pertama dia bisa menilai isi kontennya udah sesuai apa belum yang dia inginkan. Dan watermark ini adalah bisa dibilang pengaman kita. Kemudian di sini dilakukan editing terus-menerus. Misalnya dia minta edit, kita batasin sampai 3 kali. Jadi setelah ini dikirim, dia kalau ada revisi masih kita terima. 2 kali aja kali ya. 1 kali aja deh, 1 kali revisi. 1 kali revisi setelah dia kirim, kita kirim. Kemudian dia revisi misalnya ini begini aja, udah 1 kali dan setelah itu selesai. Takutnya misalnya ada typo dan lain sebagainya, itu bisa direvisi. Nah, nanti dikirim kayak gini. Kemudian setelah data semua sesuai dan semuanya sesuai, dilakukan proses pembayaran. Kemudian setelah itu, kirimkan PDF ke PM orang yang bersangkutan, desainnya seperti ini. Terus transfernya kemana? Untuk transfer, karena ini nominalnya nggak terlalu gede, kita pakai akun Danaku aja. Nanti